Pada video tutorial Google Classroom bagian pertama ini kita akan bahas mengenai cara memulai Google Classroom, yang kedua membuat kelas, yang ketiga mengganti headernya, yang keempat pengaturan dan setting kelas, yang kelima mengundang siswa. Cara memulai Google Classroom. Halo, bertemu lagi dengan saya. Sekarang kita akan bikin kelas Google atau Google Classroom. Langkah pertamanya yaitu kita buat akun dulu. Jadi kita boleh gunakan akun. Kebetulan ini sudah ada akun. Kita buat akun dulu. Di kita ketik URL Google Classroom. Google Classroom. Dia akan muncul seperti ini. Kita boleh klik Google Class. Dia akan bertanya apakah kita masuk akun yang sudah ada atau gunakan akun lain. Jadi ini kita pilih akun lain. Kalau akun lain otomatis bukan yang ini kita gunakan, kita buat akun. Tapi kalau telah ada akun, kita boleh pilih akun yang ada, tinggal kita klik berikutnya. Tapi kalau belum ada akun, berarti kita harus buat akun terlebih dahulu. Jadi sebaiknya sebelum memulai Google Class atau proses Google Class, kita harus buat akun Google dulu, yang ekstensinya harus gmail.com. Setelah itu lalu berikut, lalu kita masukkan sandinya. Kebetulan di laptop ini untuk akun Google-nya sudah diingatkan, jadi sudah ada semua sandinya. Kita langsung next. Ya, di sini akan muncul Google Class. Kebetulan di sini sudah ada kelasnya satu, punya Ibu Devira Purnama, yang saya di sini adalah sebagai siswa. Nah, demikian untuk membuat Google Classroom. Yang kedua membuat kelas. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara membuat kelas. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Ini sudah ada Google Classroom. Ini akun-akun kita yang kita punyai. Ini boleh kita klik tambah. Ini ada pilihan gabung kelas dan buat kelas. Kalau gabung kelas berarti kita ingin bergabung ke kelas yang dibuat oleh guru. Berarti kita sini berfungsi sebagai siswa. Sedangkan buat kelas ini adalah kita yang punya kelas atau kita yang jadi gurunya. Jadi sini karena kita buat kelas berarti kita sebagai guru. Kita buat kelas. Ini ada pertanyaan, menggunakan kelas ini di sekolah dengan siswa. Berarti jika demikian sekolah harus mendaftar untuk mendapatkan Google Suite for Education. Jadi kita harus setuju, saya telah membaca dan memahaminya, baru dilanjut. Setelah dilanjut, ini ada buat kelas. Apa nama kelasnya? Misalkan kebetulan kelas 10 DITL 1. Ini nama kelasnya. Lalu mata pelajarannya di sini mungkin mata pelajaran untuk listrik, pekerjaan dasar, elektronik, ruangan boleh kita isi misalnya bengkel. Ini ada pilihan batal dan buat. Karena kita buat kelas berarti kita pilih buat. Ini dalam proses membuat, berarti kita tunggu beberapa saat. Ini ada petunjuknya. Untuk mengundang siswa ke kelas Anda, tambahkan siswa di halaman anggota atau beri mereka kode kelas agar dapat bergabung. Berarti ini informasi, ini adalah kode kelas. Berarti ini akan kita bagikan ke siswa kalau ingin bergabung dengan kelas ini.
kode ini yang kita berikan, atau kode kelas ini yang kita berikan ke siswa. Ini bisa di-copy. Jadi kita okekan karena sudah baca petunjuknya. Ini kodenya. Itulah cara membuat kelas pada Google Classroom. Yang ketiga, mengganti headernya. Lagi sekarang kita bahas bagaimana cara mengganti header kelasnya dengan desain. Header kelas itu gambar ini ada gambar toga 2. Ini bisa kita ganti dengan beberapa pilihan. Boleh kita pilih dari tema. Ini tema yang tersedia, ini general, English, mana kira-kira yang berhubungan dengan mata pelajaran yang akan kita bahas. Ada yang art, sport, other. Jadi kalau kita pilih yang sudah ada ini, kita tinggal pilih mana yang suka atau yang cocok dengan ini, kita klik baru pilih tema. Jadi ini nanti akan berubah, atau boleh juga dengan upload foto. Kalau upload foto berarti fotonya sudah ada di sini, kita pilih foto yang ada di galeri komputer kita. Di galeri komputer ada foto siswa. Nanti akan muncul, kita bisa pilih header Google Classroom. Jadi setelah kita ini bisa diperkecil dan berbesar sesuai gambar yang kita inginkan tampil, nanti baru pilih tema kelas. Maka header ini akan berganti nanti. Jadi yang muncul di sini adalah gambar-gambar siswa. Yang keempat, pengaturan dan setting kelas. Ini kelas yang dibuka kemarin. Untuk settingnya kita pilih nih. Jadi pada halaman utama atau forum ini ada pengaturan. Gambarnya roda bergerigi, kita klik, akan muncul seperti ini. Ada detail kelasnya. Detail kelas itu isinya nama kelas, kalau kita ingin mengubahnya boleh. Lalu deskripsinya, bagian, ruang, mata pelajaran ini bisa kita ganti. Lalu kode kelas, forum. Jadi pengaturan forum ada pilihannya 3, bisa dapat memposting memberi ikon, siswa hanya dapat memberi komentar, hanya pengajar yang dapat memposting. Jadi ini yang kita pilih mana yang akan kita gunakan. Pada kelas ini untuk forum saya akan aktifkan ini. Lalu ada lagi untuk tugas kelas di forum. Bagaimana cara penampilannya? Ini juga ada pilihan. Ada tampilkan lampiran dan detail, tampilan notifikasi yang dipadatkan, sembunyikan notifikasinya. Jadi tinggal kita maunya tampilnya seperti apa. Kalau tampilkan notifikasi dan dipadatkan, nanti ini enggak, lumayan tampilannya lumayan banyak. Tapi ini lebih banyak lagi tampilan lampiran dan detail. Ini lebih besar lagi ditampilkan setiap kita memberikan tugas. Sedangkan sembunyikan notifikasi otomatis tidak ditampilkan. Jadi agar tampilannya tidak terlalu lebar, kita aktifkan tampilan notifikasi yang dipadatkan. Lalu ada lagi tampilan item yang dihapus. Jadi item-item di kelas itu yang dihapus, siapa saja yang bisa melihat. Lalu masalah penilaian. Penilaian yang pertama mengenai penghitungan nilai. Penghitungan nilai keseluruhan. Apakah ditampilkan poin total atau tidak? Ini juga ada 3 pilihan, tanpa nilai keseluruhan, poin total,
bobot nilai berdasarkan kategori. Jadi ini kita pilih salah satu. Tapi pilihan ini akan berpengaruh pada pengaturan penilaian berikutnya. Misalkan dipilih tanpa nilai keseluruhan. Otomatis untuk tampilan nilai keseluruhan kepada siswa dan kategori nilai itu tidak bisa kita atur atau setting lagi atau kita ubah settingannya. Tapi kalau ini kita pilih poin total, jadi perhitungan nilai keseluruhannya merupakan poin total, tampilan nilai keseluruhan kepada siswa ini akan bisa kita atur jadi aktif. Itu juga dengan kategorinya. Setelah melakukan perubahan, jangan lupa lakukan penyimpanan atau klik simpan. Berarti sudah selesai proses penyimpanan karena sudah ada ini setelah disimpan katanya. Jadi kalau sudah disimpan, selesailah proses kita melakukan setting pada Classroom. Yang kelima, mengundang siswa. Untuk mengundang siswa bisa pakai ini, kita kirim ke WA atau WA grup kelas, atau kalau sulit untuk mengopikan ini kan harus dibuat dulu baru di copy, boleh juga dari pengaturan. Ini ada kode kelas, kita pilih salin. Nanti kita masuk ke WA, kita cari grupnya, grup 1, jadi CL1, kita bisa kopikan untuk gabung dengan kelas PDE atau pekerjaan dasar elektronik. Silakan gunakan kode berikut. Kita paste di sini kode kelas tadi. Lalu kita kirim. Setelah kita kirim, nanti siswa akan bisa bergabung dengan kelas kita. Demikianlah video tutorial bagian pertama Google Classroom.